Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat religi Ruang Ariung Si Cepot, sarana informasi cerdas, elegan, praktis, orisinal, dan tepat. Podcastnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Di bulan Ramadan ini kita akan kembali mendapatkan tausiah dalam kegiatan Kultum Ramadan bersama Si Cepot. Edisi kali ini kita akan membahas mengenai keutamaan makan sahur. Nah, Sobat Religi, salah satu hal menarik ya selama bulan Ramadan adalah makan sahur. Dianjurkan ya kita melakukan sahur untuk menambah keberkahan sekaligus mempersiapkan diri tentunya selama melaksanakan ibadah puasa dari mulai pagi sampai sore hari gitu kan, atau dari mulai imsak ya, dari mulai imsak sampai menjelang waktu maghrib ya. Lalu apa sih keutamaan makan sahur? Mari kita simak kultum dari Ustadz Hidayat. Beliau adalah salah seorang penyuluh agama Islam di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Pada beliau disilakan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat religi. Jumpa kembali kita di Kultum Ramadan dalam rangka bagaimana kita mempersiapkan bekal ilmu dan iman untuk pelaksanaan ibadah kita nanti sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sahabat religi, kita akan sedikit mengupas tentang keberkahan sahur. Ya. Baik, bicara sahur ini ada dua kategori yang akan kita kupas pada saat yang berbahagia ini. Satu dalam dimensi waktu, dan dua aktivitas sahur itu dalam arti makan sahur. Dalam dimensi waktu, sahur ini memiliki waktu yang sangat istimewa dalam khasanah ajaran Islam. Karena sahur ini identik dengan fajar, waktu fajar, yang waktunya itu sepertiga malam yang sudah tentu sangat memiliki keutamaan dan rahasia yang luar biasa bagi seorang muslim. Nah, di bulan Ramadan ini adalah kesempatan yang sangat baik. Di samping kita dituntut untuk bersantap sahur, itu kesempatan kita bangun dan tidak hanya cukup sahur saja, tapi memanfaatkan waktu itu untuk apa? Salat tahajud, atau untuk zikrullah, atau untuk istighfar. Karena janji Allah, orang-orang yang mampu bangun di waktu fajar sahur itu Allah akan tempatkan pada maqam mahmudah. Gitu. Fattajhad bihi nafilatalaks. Gitu. Asa yab'atsaka rabbuka maqam mahmudah. Nah, waktu sahur itu dimensi yang sangat luar biasa. Ketika orang mampu bangun sahur kemudian melaksanakan tahajud dan zikrullah, maka dia akan ditempatkan oleh Allah pada maqam mahmudah, maqam yang layak dipuji. Bahkan dalam surat Al-Isra juga jelas Allah memerintahkan pada kita untuk bangun sahur. Al-Isra ayat 79. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-mustaghfina bil ashar. Ayat ini luar biasa maknanya. Allah memerintahkan kepada kita untuk menjadi orang yang sabar. Ini pilihan. Pilihan. Jadi makom ini pilihan. Nggak mampu kita semuanya sabar, iya, taat, iya. Jadi pilihan. Kata Allah, jika kau tidak mampu jadi orang sabar, jadilah orang yang sidik. Kalau tidak pun, jadilah orang yang sering mustaghfirina bil ashar. Istighfar, ya Allah, itu mampu gitu kan. Istighfar. Kan itu makom yang sederhana sebetulnya. Ya, sahabat religi. Nah, itu dalam dimensi waktu. Kalau dikupas banyak lagi lah, dari segi sains apa lagi gitu. Orang bisa bangun sahur itu, kemudian dia berzikrullah, itu akan memberi afirmasi kepada saraf, kepada otaknya bahwa aku ini orang yang taat gitu. Ini orang yang bersyukur.
Nah, yang kedua adalah aktivitas sahur dalam bentuk makan. Ya, ini kan. Jadi makan ini memang sunnah. Makan sahur ini sunnah. Ya, ada dua aktivitas yang tidak boleh ditinggalkan. Pertama adalah niat dan sahur itu. Sahur itulah mempersiapkan fisik kita, ya secara fisik, untuk bisa menjalankan ibadah puasa sehari penuh itu. Karena bagaimanapun juga tubuh ini perlu nutrisi, ya perlu protein. Tentu juga ada kadarnya sahur ini. Mentang-mentang sahur, wah segala masuk. Nah, Waduh, ya semuanya masuk. Nanti buat enggak juga. Ya nggak boleh itu. Nanti kalau kebanyakan makan justru efeknya di ngantuk, berat gitu. Yang penting nutrisinya. Nah, tercukupilah ya kandungan protein, karbonnya semuanya lah, karbohidratnya gitu ya, terpenuhi. As-sahur akluhu barokatun. Barokah. Apa itu berkah? Kan gitu. Berkah itu tidak sederhana kita ucap, oh berkah ya, bro di juru. Bro di pantau. Oh, bro di pantau. Bro di tengah iman. Bro di tengah iman, sama sesahan. Tidak cukup, bukan itu. Bro itu harus tidak kategori barokah itu. Baru itu sebut dengan barokah. Apa barokah itu? Jalbul khair, sebutul khair, jalatul khair. Barokah itu lihat dulu gimana caranya. Nggak cukup dikatakan ya berkah segala ayat, tapi dengan cara yang tidak benar ya, sesuai dengan syariat. Kan gitu. Jadi berkah itu satu kebaikan berkumpul dalam satu titik. Tiga kebaikan ini harus berkumpul dalam satu tempat. Satu, caranya harus baik sesuai dengan syariat. Yang kedua, dia istiqomah dalam kebaikan. Ketika orang itu sudah diberi keluangan oleh Allah berupa harta benda dan mungkin jabatan, kemudian istiqomah sebelum dia kaya, sesudah pun dia kaya tetap ibadah gitu. Kan gitu, bukan sebaliknya. Kan miskin kan doanya khusyuk, ya Allah sing benghar gitu, terus benghar pohon, itu barokah. Tak cukup dia sabit istiqomah, ya harus jadul khair, harus nambah kebaikannya, itu barokah namanya. Jadi keberkahan sahur itu satu, bahwa aktivitas sahur itu adalah sunnah, ibadah, perintah Rasulullah SAW. Kedua, di situ ada nilai kesehatan. Ketiga, ada pengkondisian bahwa kita siap puasa. Nah, jadi sahabat religi ada dua. Jadi sahur dalam dimensi waktu, yaitu waktu yang penuh keistimewaan di situ. Perbanyaklah istighfar, karena itu adalah ciri-ciri orang yang Allah janjikan sebagai ahli surga. Karena itu waktunya diijabah, waktu yang mustajab, waktu ijabah sahur itu. Ya, waktu ijabah. Jadi minta apa aja itu kan, Masya Allah, masih bagus sinyalnya gitu kan. Masih bagus sinyalnya. Masih kuat sinyalnya gitu. Jadi ada keberkahan di sana. Keberkahan karena dimensi waktunya, ya, waktu yang ijabah, istimewa, dan memang makan sahur itu juga sunnah. Dan ada keberkahan. Hatta walaupun dengan seteguk air pun jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Walaupun dengan seteguk air di hadis Ahmad itu, walaupun seteguk air pun jangan ditinggalkan itu. Soal kenapa? Allah dan Rasulnya mendoakan bagi orang yang sahur. Soal itu. Nanti kalau berikan seteguk air, mepet kan ya, sahabat religi, 5 menit dari imsak. Bukan menit lagi, detik ya. Minum. Itu sahabat religi yang bisa sampaikan kesempatan yang berbahagia. Mudah-mudahan puasa kita tuntas dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Maghrib nanti. Baik, terima kasih Ustaz Hidayat. Ya, alhamdulillah beliau memaparkan mengenai keutamaan makan sahur. Mudah-mudahan kita bisa terus melaksanakan sahur ya, jangan sampai lupa. Karena ada dua tadi ya. Satu, waktu yang begitu istimewa, dan kedua adalah makannya sendiri itu juga istimewa ya. Ada keberkahan di sana. Baik sahabat religi, semoga kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan tentu kita akan jumpa kembali bersama
kegiatan Kultum Ramadan bersama si Cepot di waktu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam si Cepot.